Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabelvision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com www.reformata.com www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 7 dan 8. Lalu 2 Tawarikh kita persiapkan ayat 19. 2 Tawarikh 19 ayat 11. Baik, jika saudara sudah menemukan, kita akan membacanya bergantian. Dari mulai Ibrani pasal 12 ayat 7 dan 8. Saya akan baca 7, saudara baca sama-sama ayat yang ke-8, Ibrani 12. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Mari kita membuka 2 Tawarikh 19 ayat 11. 2 Tawarikh pasal 19 ayat 11. Jika saudara sudah menemukan, kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, iya. Dengan ini imam kepala Amaria diangkat sebagai ketuamu dalam segala perkara ketuhanan, dan Zebaja bin Ismail pemuka kaum Yehuda dalam segala perkara kerajaan. Sedang orang Lewi akan melayani kamu sebagai pengatur. Bertindaklah dengan tegas, kiranya Tuhan Allah menyertai orang yang tulus, ikhlas. Saudaraku, ayat yang tegas yang menjadi pokok pikiran kita pada hari ini, bagaimana ketegasan itu harus nyata di dalam kehidupan keluarga. Saudara, ada problema serius yang sebetulnya diabaikan oleh gereja, dan menurut saya makin hari gereja ini makin parah, karena kita makin kehilangan arah. Sehingga gereja seringkali bergerak sebetulnya menjadi sporadis. Tetapi bergerak tertib, bergerak militan, bergerak rapi ternyata juga nggak mudah, susah. Ya, karena kita kurang berbakat untuk tertib dalam berorganisasi, masuk di dalam memahami kepemimpinan. Itu sebab kalau di dalam rumah ada 2 nahkoda, mau jadi apa rumah itu? Begitu pula sebetulnya ketika kita mampu menempatkan diri di dalam Alkitab, dan Ibrani mengajar kepada kita bagaimana seharusnya kita tahu menempatkan diri sebagai orang yang dipimpin dan terpimpin. Karena ternyata menjadi orang yang dipimpin dan terpimpin yang menghargai apa tempat di mana dia ada menjadi gugatan di dalam Alkitab. Oleh karena itu ada peraturan yang harus ditegakkan. Nah, itu sebab menarik, kalau raja sudah diangkat Tuhan, itu urusan Tuhan ketika orang itu melakukan kesalahan. Tetapi kita hanya akan menyampaikan, namun hukuman Tuhan akan berikan. Bayangkan, itu pimpinan. Lalu bagaimana kita yang menjadi umat? Itu sebab Tuhan marah dan berkata, jangan engkau mengutak-atik ya hamba-hambaku yang kuutus. Dan Tuhan akan membelanya habis. Nah, prinsip ini sebetulnya terbawa dari keluarga, di mana kemudian kita tidak tertib dengan satu pola struktur. Ya, kita kurang kurang mampu untuk menempatkan dirinya. Ya. Kemarin saya baca sebelum masuk dalam sebuah permainan bola begitu, saya suka kalimat begini. Lalu kipernya Polandia diwawancara gitu ya. Dia bilang, semua orang pengen posisi saya. Dan saya kalau ditanya amat sangat ingin main, dan saya berharap pelatih memilih saya. Namun semuanya tergantung pada dia. Apapun putusan, itulah putusannya. Oh, keren ya. Kalau kita kan kalau nggak dipilih ngambek misalnya ya. Terus pulang kampung kan begitu. Itu kebiasaan kita. Kenapa dia, kenapa bukan saya? Ketidakmampuan menghargai ini yang berbahaya, itulah terjadi di rumah. Dan orang tua seringkali dipersalahkan anak karena, papa kok ke sana bukan ke aku. Tidak memberikan kedaulatan kepada sang ayah untuk menentukan pilihan yang tentu tidak sembarangan. Kan gitu. Tetapi memang ada dilema juga.
Ketika sang pemimpin ini tidak mampu menempatkan dirinya dengan tegas terhadap apa yang dikerjakannya dan tidak punya argumen yang cukup. Nah, ini yang menjadi kelemahan saudara yang kekasih. Nah, karena itu sistem nilai seperti inilah yang mestinya kita tumbuh kembangkan dalam hidup keimanan kita. Oleh karena itu dikatakan begini, ayah masa kini seringkali menjadikan tugas ya, mencari nafkah ya, sebagai alasan untuk tidak punya waktu mendidik anak-anak. Akibatnya memang dari sedikitnya waktu pertemuan dengan anak melahirkan sikap ekstrim. Pertama, karena jarang ketemu anak, dimanjakan, apa aja kata dia, oke. Atau yang kedua menjadi ekstrim, rasa sudah berjuang, anak kurang ajar, gebrak, kekerasan. Yang sangat menyakitkan. Padahal di sisi lain Efesus mengajarkan, hai ayah-ayah orang-orang tua, janganlah engkau menyakiti hati anakmu. Jangan menyakiti anak bukan berarti janganlah kamu tegas, bukan. Kekerasan adalah sesuatu yang dimusuhi Tuhan, tapi ketegasan adalah keharusan yang tidak dihindarkan. Kekerasan adalah keras terhadap kesalahan. Tegas. Kekerasan terhadap kesalahan. Tetapi kekerasan adalah pelampiasan emosi yang seringkali kurang berdasar. Nah, pemahaman ini tidak mudah, saudara. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat di dalam tipikal hidup kita sebagai manusia berdosa, ketegasan ayah sering diterjemahkan anak sebagai otoriter dan semau-maunya. Ya. Dan ternyata di dalam hidup berjemaat pun kita akan sama. Mengapa? Karena satu hal yang sangat ironi, yang tidak dipunyai oleh banyak manusia Kristiani. Enggak sadar kalau dia pendosa tidak lebih baik dari orang lain. Ini yang bikin kita repot. Ya, mestinya kita mengakui kesadaran jujur diri kita untuk tahu siapa kita, di mana kapasitas kita, dan jangan sampai kita terjebak salah. Nah, oleh karena itu apa yang dikatakan oleh Alkitab menjadi menarik. Ayah yang tegas adalah ayah yang mampu menempatkan diri sebagai kepala keluarga. Alkitab selalu menyebut kepala keluarga itu adalah imam di dalam rumahnya. Dia menjadi imam yang mendidik anak-anaknya, membawa anak-anak ke arah pengabdian hidup takut akan Tuhan. Menikah itu perkara sederhana, asal kamu suka ada uang jadi. Ya, uang besar kecil itu relatif, mau pesta nggak pesta gampang. Semua bisa kita setting. Kita bisa pernikahan di gereja, orang pulang kasih satu lontong, selesai kan resmi juga tuh. Kan gak gara-gara harus makannya enak baru pernikahan resmi. Enggak. Selesai nikah kasih aja orang satu lontong, satu bacang, pulang, salam-salam. Yang penting pemberkatan udah selesai. So easy. Resepsi apa-apa kan itu hanya pesta tambahan, yang boleh ada boleh enggak. Itu lebih kepada culture kita. Itu sebab orang-orang terkenal, orang-orang top yang di luar negeri sana seringkali bikin pesta 100-150 temen tok. Bikin di satu tempatnya, lalu orang datang semua dikirimin heli. Gila ya, ongkos helinya lebih mahal dari ongkos pestanya. Transportasinya lebih gila. Tapi itu cuma gaya. Tapi kalau kita bilang Kristen ya peneguhan pemberkatan nikahnya. Kalau bilang sipil secara umum ya berarti pencatatannya kan itu yang jadi penting dan resmi. Pesta mah relatif. Nah, oleh karena itu, ketika kita memahami bagian-bagian seperti ini, orang muda menikah, tetapi kemudian tidak muda menjadi suami dan istri. Mulai fail. Punya anak lagi, lebih gawat lagi. Lawang jadi suami aja nggak lulus, gimana mau jadi ayah? Kita pikir suami itu adalah suami yang pergi cari makan, pulang, bawa uang pulang. Maafkan saya, anjing pun begitu. Harimau pun begitu. Dia cari makan keluar, kasih makan anak-anaknya. Dan mereka kadang lebih hebat bisa mendidik anak-anak itu burung, mengajar anaknya terbang dan seterusnya. Kenapa ya manusia tidak mampu memakai keunggulannya sebagai gambar dan rupa Allah untuk meng-create sebuah kehidupan? Bagaimana kemudian hidup itu mewarnai dunia ini? Tuhan percayakan kita dunia. Kalau binatang dipelihara oleh induknya hanya untuk mempertahankan dirinya. Nggak ada visi ke depan mau bikin apa, bagaimana pengabdiannya, bagaimana dia bertahan dan bagaimana dia cari makan. Itu hanya binatang. Bayangkan kalau kita sebagai keluarga, di dalam hidup sebagai kepala keluarga hanya berpikir tentang cari makan dan memberi anak makan. Maafkan saya sekali lagi, apa bedanya kita sama binatang? Itu sebab saya suka Alkitab. Beranak cuculah, koma, kuasailah, taklukkanlah bumi, dan kelolalah semuanya. Waduh, sistem nilai, sistem hidup itu begitu luar biasa. Oleh karena itu peran keluarga menjadi sangat penting. Maka ayah dituntut untuk mampu menempatkan diri sebagai kepala keluarga.
Sebagai imam, Anda bukan pecundang, Anda bukan tamu, bukan penonton yang datang dan pergi. Bukan tamu yang merasa tidak perlu ngurus apa-apa, nggak bisa. Saya udah capek di luar, nanti dulu. Kalau tidak berani capek, jangan jadi ayah, jangan menikah. Hidup aja sendiri. Tapi percayalah, sendiri pun kau capek. Emang kalau udah capek, aku capek, lalu nggak mandi. Aku capek, lalu nggak makan. Kan nggak juga, toh. Toh kita capek-capek kalau diajak temen nongkrong, ya nongkrong juga ya. Pokoknya tergantung apa hobi kita. Capek-capek pulang kantor main futsal juga kan. Capek-capek tenis juga, capek-capek golf juga kan. Apalagi ada si Raninya di situ. Capek-capek semua juga dikerjakan. Oleh karena itu tidak ada alasan kita untuk mengatakan capek terhadap sesuatu yang menjadi panggilan kita, tugas kita. Memang hidup tidak sederhana. Itu sebab saya paling suka walaupun sambil bercanda bilangnya. Mau teruskan pernikahan? Kalau tidak you stop. Karena pernikahan bukan seperti yang kamu iming-iming, lihat-lihat bagai-bagai. Ini suami istri ini, kita-kita yang banyak jalan-jalan ini, ya anak-anak muda yang belum menikah, kalian lihat kami pegang mesra-mesra, itu di depan kalian itu. Di belakang kalian nggak tahu pergumulan kita apa, stresnya kayak apa. Ributnya kayak apa. Ini hidup. Maka hidup itu harus keberanian. Tuhan bilang, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Wow, berat itu. Itu yang selalu dibilang mission impossible. Karena itu berbahagialah orang yang bisa membawa keluarganya mengenal Tuhan dan mau melayani Tuhannya. Harus ada investasi yang mahal. Ya, ini penting. Padahal investasi besar pun kita belum tentu semuanya mulus. Berat. Saya tidak hitung-hitungan pelayanan. Mau jungkir balik pun ayo. Tidak ada bagi saya istilah tidak khotbah. Kecuali memang gak bisa jalan, gak bisa berdiri. Udah parah deh itu. Ya, saya pernah dalam kondisi infus masuk tugas Natal. Saya bilang, dok please, infusnya dibawa sekalian saya mesti khotbah. Pak, saya hargai you sebagai pendeta. Tapi boleh nggak Bapak hargai saya sebagai dokter? Waduh, kalimatnya udah berat saya. Iya, terus maksudnya gimana dok? Jangan pergi. Ya sudah. Ya, bukan soal you berani mati atau takut mati. Tapi sebagai dokter saya tahu you nggak boleh. Ya udah dok kalau gitu. Ya. Tapi program kita di radio, ya saya tetap duduk di rumah sakit, direkam, besok disiarin lagi. Saya sharing sama orang. Saudara-saudara, ya cuman gak ada TV-nya sih ya. Saya lihat di rumah sakit gini, tapi rasanya senang ketika bisa bicara tentang Tuhan. Tentu kita gak bisa ngomong sekeras kalau lagi sehat. Tetapi apakah kalau semua saya kerjakan, lalu anak-anak saya otomatis langsung gedebuk pluk bagus? Enggak juga. Ada perjuangan yang harus dilewati. Dan saya harus tahu diri terhadap realita itu. Terhadap pergumulan itu. Sehingga rasanya menurut saya cukup, tapi ternyata gak pernah cukup. Karena Kristus waktu mendidik kita pun tidak pernah cukup dia dengan bicara, bukan? Dia mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Itu pun masih bolak-balik juga kita bikin dosa. Sehingga kita berputar dan berkutat di tempat yang sama. Nah oleh karena itu saudaraku yang kekasih. Kemampuan kita untuk menempatkan diri sebagai kepala keluarga, sebagai imam menjadi penting. Yang kedua, setiap ayah harus mampu bersikap tegas, bukan sekedar keras. Tegas dengan keras itu dua hal yang berbeda. Keras itu bisa keras suara, keras bisa karena karaktermu. Tegas adalah A untuk A, B untuk B. Kalau keras, apa yang ku tahu, aku mau, aku lakukan. Nah, itu keras, beda itu. Kamu bisa keras dalam banyak kesalahan. Tapi orang keras tidak mungkin salah. Karena dia bisa membedakan benar dan salah. Ketegasan itu di situ. Itu yang Alkitab mau. Ya, jadi bedakan tegas dengan keras. Menurut pemakaian bahasa Indonesia sehari-hari, saya lihat orang campur aduk antara tegas sama keras. Ya. Sehingga berantakan. Kalau keras itu adalah sikap, nggak mau kalah. Keras maunya. Belum tentu dia benar. Kalau tegas adalah satu sikap, keyakinan, menyatakan keyakinan, ini benar, tegas. Sorry, saya nggak mau kompromi. Itu tegas. Kalau keras nggak benar pun dia ngotot. Itu keras. Kalau sudah kelahi nggak mau kalah. Itu keras. Jadi saya pikir kita harus membedakan. Tegas adalah satu sikap kualitas terhadap sesuatu yang benar atau salah. Tunjukkan ketegasanmu. Saya suka Alkitab bilang gini. Hendaklah engkau menjadi laki-laki dewasa. Jangan lagi seperti anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran dan isu-isu yang tidak perlu. Menjadi dewasa itu gambarnya laki-laki penuh. Nah saya selalu pikir ya, laki-laki penuh itu artinya apa?
ternyata di dalam terminologi Yahudi menggambarkan sebagai laki-laki penuh, maka laki-laki itu sudah bertanggung jawab untuk segala apa yang dilakukannya dan dia harus memperhitungkannya dengan baik. Dimulai kapan? Sesudah dia menjadi anak Taurat. Maka dia berhak untuk pergi ke Bait Allah. Ikut hari Pentakosta, Pondok Daun, ya, dan juga ikut Paskah. Maka mereka terus bergumul. Jadi dalam pengetahuan kamu tidak boleh diombang-ambingkan. Dalam sikap pelayanan harus belajar. Sesudah saya jadi pendeta, saudara, saya punya banyak perbedaan dan juga kadang-kadang statement dengan banyak orang yang jadi guru saya. Tapi demi Tuhan yang hidup sampai hari ini saya tahu menempatkan diri saya. Saya selalu respect pada orang yang pernah jadi guru saya. Dia pernah jadi guru saya. Bahwa kemudian ada perbedaan, saya pikir gak prinsip sudah. Ya. Kalaupun sampai benturan saya ngalah, saya mundur. Dan saya percaya saya akan dapat berkat dari sikap hormat saya pada orang yang pernah membimbing saya. Saya akan taruh itu dalam batin saya. Seperti anak terhadap orang tua, begitulah sebetulnya saya terhadap mereka. Kadang-kadang menjengkelkan. Dan yang kedua, banyak sekarang orang-orang yang bekas pengajar saya, saya jauh mengerjakan banyak pekerjaan lebih dari mereka. Tapi saya rasa saya tidak berhak untuk besar kepala. Karena bagaimanapun aku sampai di titik itu dengan beberapa pengetahuan-pengetahuanku. Itu kan dari mereka ya. Aku kembangkan. Apa bisa aku kembangkan kalau tidak punya basisnya? Omong kosong itu. Maka saya suka Alkitab. Murid tidak akan pernah lebih pintar dari gurunya. Karena bagaimanapun dia pernah belajar dengan gurunya. Anak tidak akan pernah bisa menjadi penguasa bagi orang tuanya. Sampai kapanpun, sebodoh-bodohnya orang tuamu, dia yang membekali kamu. Tetapi mampukah kita sebagai ayah menempatkan itu nilai-nilai pada diri dan hidup keluarga kita? Ini dream kita. Ayo kita kembali ke sana. Bergumul di situ. Ini harus menjadi pemikiran dan kerinduan kita. Sehingga mampu bersikap tegas, bukan sekedar keras. Yang ketiga, ayah yang tegas adalah ayah yang memberikan ajaran kepada anak sebagai wujud tanggung jawabnya. A untuk A, B untuk B. Itu harus clear. Jangan pelin-pelan. Ya. Nah, oleh karena itu di dalam bagian-bagian seperti ini saya kira banyak ibu perlu menolongnya. Banyak suami-suami sulit menjadi tegas karena dikudeta oleh istrinya. Jadi repot juga ya. Kadang-kadang saya pikir-pikir keluarga ya aneh setengah mati ya. Kita ini laki bini kerjasama aja ngurus keluarga udah susah. Dikudeta pula lagi. Bagaimana nih? Maka anak-anak itu akan nonton. Aneh sekali. Ya. Saudara tahu, dari orang-orang yang lesbi ataupun gay, orang-orang homo, itu pengaruh pada pola hubungan orang tua, papa, mama. Itu yang paling potensi pertama baru dipicu di luar sana. Saya ingat betul seorang teman saya, dia lesbi, teman di kantor. Jadi dulu saya belum kenal Greta, saya naksir sama dia. Gila saya deketin pas dia ngomong, udah lo jangan deket-deketin gue kagak suka sama laki. Saya mulai waktu itu masih bingung. Kok gak suka sama laki sih gue? Saya udah yakin banget saya ganteng begitu ya. Gila lo gue sales dan naik insentif ada mobil lagi keren gitu kan. Dia kagak mau. Saya gak, jujur waktu itu saya belum ngerti bener-bener yang namanya lesbi. Ayolah. Udah lah main gue di lesbi. Begitu, gue kaget juga denger kan. Sampai nanya lagi keluar, lesbi itu gimana sih? Lalu lesbi, cewek mau cewek. Lu geblek lu kan gitu ya. Saya orang dari Sumatera, saudara. Di Sumatera itu yang istilah homo itu kalau di kampung kami, nggak pernah saya tahu. Ya, kalau ada itu masih mati berdiri tuh. Dibacok itu oleh adat istiadat itu kan, sulit setengah mati. Bukan nggak ada, tapi sangat tertutup. Ya, waktu dia jujur, saya kaget loh. Ya, lah ya tapi ya jadi ya abis dia ngomong gitu perasaan itu bukan saja hilang berubah menjadi takut kan itu. Udah gawat juga nih orang gitu. Tapi ngomong bener-bener loh. Sama laki itu waduh. Terus satu waktu saya cerita gini, sorry gue mau dengar cerita dong. Kenapa kamu bisa begitu? Dia cerita mamanya itu sangat dominan. Jadi mamanya itu dagang. Padahal yang heran saya papanya ABRI loh. Cukup tinggi pangkatnya. Tapi mamanya itu waduh mak. Sampai saya baru tahu ada ABRI galak di kantor, ciut di rumah. Jenderalnya itu ternyata yang di rumah ini. Tapi memang waktu bapaknya itu dari bawah karirnya, istrinya udah dagang apa jadi ngebiayain apa itu kuat sekali lah gitu. Jadi takutnya setengah mati. Kalau udah nyuruh marah, waduh gila kayak marahin pembantu. Kayak ngomelin sopir. Itulah sikap mamanya. Akhirnya kemudian
Dia itu lihat gitu, pokoknya di otaknya nggak suka aja punya suami. Apain punya suami gitu-gitu juga, ntar ribut kagak ada guna, kira-kira gitulah ya. Sampai kemudian ada satu orang kakak kelas dia. Lalu, ya namanya main ke rumah, ya namanya temen ya. Sama-sama perempuan, main. Dipegang apa, jadilah mereka punya hubungan. Dan sering ke rumah, ya papa mamanya mana tahu. Perempuan sama perempuan di kamar, ya oke dong. Gila ya, ternyata lesbi. Waktu saya dengar cerita itu saya kaget juga. Terus kemari ya, kisah-kisah itulah tumpukan-tumpukan masa lalu, baca ya. Kemudian saya suka dulu, ada buku psikologi Anda itu ya. Itu saya paling suka juga dulu baca, karena praktikal sekali, bagus sebetulnya. Saya nggak pernah lihat lagi buku itu. Ya, jadi bentuk majalah, sorry. Ya. Nah, menjelajah itu berpikir itu, lalu ya saya masuk sekolah teologi. Di sekolah teologi kita belajar psikologi, belajar filsafat, dan saya dalami juga di luar. Dan otodidak berdiskusi dengan banyak orang. Ya. Jadi kalau saya ketemu psikiater, saya ngobrol, saya tanya ilmunya. Jadi saya dapat gambaran. Oleh karena itu yang saya mau katakan apa? Ternyata papa yang tidak mampu tegas menolong anaknya menjadi homo. Dan yang celaka, begitu anaknya yang laki itu menikah, itu membuat dia juga makin enek. Ini adiknya ini yang paling bontot. Tuh, abang gua. Pergi sama istrinya nih. Masuk ke mall. Mau beli baju. Istri bilang, ini bagus nih, ini. Ya udah. Dia telepon ke mamanya, "Mah, aku lagi beli baju." Istriku bilang warna hijau, bagus nggak? Nggak cocok kamu hijau, kamu kayak merah. Digantung. Marah istrinya. Ngamuk, kabar ribut lah. Kawin lu sama mak lu, katanya udah nggak kuat dia. Gila nggak? Apa mama, geblek ini. Pengabdian pada orang tua bukanlah menyakiti istri. Tolong suami-suami ingat itu. Pantang kalau kau suami yang baik. Mama saya pernah ribut sama istri saya. Yes, namanya mama saya orang Batak, istri saya bukan. Shock culture. Ada perbedaan yang menurut dia biasa, menurut mama saya itu luar biasa. Ribut. Saya datangin mama saya. Saya tidak suka mama ribut dan memarahi mama istri saya. Kalau ada apa-apa kasih tahu saya. Kalau perlu saya tampar dia di depan mami. Tapi mami tidak boleh untuk ribut begitu. Karena itu bukan anakmu, itu istriku. Masuk ke rumah ini karena aku. Tapi kalau aku mau mami maki-maki, mau mami tampar silakan. Aku anakmu. Itu saya, kalimat itu pernah. Tapi saya juga ngomong sama istri saya. Lu jangan begitu mami, jangan lawan. Itu mertua lu, bukan emak lu. Emak lu mau ribut gampang damai. Ya, damai kalau ribut sama mertua susah damai itu. Babi mati 10 pun belum tentu. Kalau emak kita mah gampang. Itu saya. Nggak ada orang boleh ganggu istri saya. Siapapun saya akan maju, labrak. Tapi saya juga tidak suka, bukan berarti saya bela istri gila ya. Saya akan ngomong sama istri saya. Itu saya. Ya. Berikan rasa nyamannya, berikan rasa amannya. Saya akan marahi. Istriku harus menjadi istriku seperti bagaimana kami harusnya hidup. Itu hidup, saudara. Kalau nggak kita mau jadi apa? Itu sebab ada sesuatu. Hidup bukanlah jual beli. Membeli istri masuk ke keluarga kaya. Membeli suami masuk ke keluarga kaya. Lalu mesti ngikutin keluarga itu. Mertua gila dan pembunuh itu. Membunuh kehidupan bukan saja kehidupan anaknya ataupun putrinya. Tapi juga cucunya. Karena nggak akan hidup utuh. Demi Tuhan yang hidup. Tiap kita, hai laki-laki. Bertanggung jawablah. Tunjukkan kau laki-laki. Jangan kau bilang, Pak kelamin saya laki-laki. Sorry. Udah saya bilang bolak-balik kan. Saya ngomong agak kasar ya. Anjing pun bisa dibedakan mana laki mana betina. Kalau kelaminnya yang kau bicarakan. Tapi kalau laki-laki, hakikat diri gitu kan ya. Sikap itu. Karena akan menumbuhkan anak-anak kita yang luar biasa. Ingat, udah bagus pun kita, luar biasa pun kita. Belum tentu anak kita automatically jadi oke semua. Enggak. Itu yang kita harus hati-hati, saudara. Ini menjadi satu dilema yang tidak mudah dalam keluarga. Karena memang kita ini sudah terkontaminasi di seluruh dunia. Hidup sudah penuh kekacauan. Ingat, istri bukan untuk ditindas. Ketegasan itu bukan untuk itu. Tapi menunjukkan pola arah visi keluarga. Mau kemana. Itu harus clear. Ya. Kemudian, bagaimana mengajar anak yang dengan ketegasan. Bukan untuk menyakiti anak. Saya suka Efesus. Ya. Janganlah sakiti anakmu. Kenapa bisa anaknya sakit? Karena kalau marah, bukan karena ketegasan tapi emosi. Bablas kan? Salah anak 3, emosinya 20. Goblok! Menghukum anak lebih dari yang semestinya. Bisa. Saya sudah jantung itu pengaruh kalau lagi agak marah, mana anak bisa. Waduh, maka saya sekarang lebih bagus diam lagi lah. Kalau udah jantungnya mompas sendiri.
Bisa ubun-ubun begitu, kayak orang darah tinggian begitu ya. Jadi ekstra rasanya mau dorong terus. Jangan sakiti. Karena itu akhirnya saya pikir-pikir ya, waduh, aku mesti berkelahi lagi ekstra ini. Berkelahi lagi dengan diriku. Ini kalau gue naik nih, mendingan gue pergi lagi deh. Atau diam sekalian sudah. Marah-marah banget, tapi diam aja dah. Belajar jadi Jawa gitu ya. Tapi kalau udah diam, terjemahannya sekarang pola harap tahu. Kalau Bapak diam tidak mau bicara, pasti marah banget, kira-kira gitu ya. Cuma dia daripada marah banget, marahin lu capek, jantungnya yang dia kasihani. Yang ngikutin jantung dulu lah. Tetapi berapa beratnya? Itu yang saya mau katakan. Kita pengen, badan belum tentu. Pulang kantor, namanya suami kita kerja capek ya. Terus ada yang salah. Mestinya kita mampu tegas. Padahal tegas, nggak bisa. Pokoknya Bapak nggak setuju dan itu nggak boleh. Ya, mesti gini. Bisa kan ya? Tapi kalau udah capek, ini anak diomongin ngotot lagi. Naik darah kan kita ya. Nah ini yang jadi repot. Nggak ada niat kita mungkin mau marah, tapi jadi. Anak, kalau anak itu kan terjemahannya bypass. Bypass itu artinya apa? Kalau udah marah, aku dimarah-marahin. Dia nggak peduli kenapa dia dimarahin, salahnya apa dia nggak mau tahu. Kok dia gitu? Namanya juga anak-anak. Itu anak-anak. Selalu tidak mampu menempatkan dirinya. Tetapi ya mau diapain? Nah kita orang tua yang mesti belajar memahami. Nah oleh karena itulah, ayah itu ketika tegas tidak dalam rangka menyakiti anaknya. No. Induk ayam saja menjaga anaknya dari serbuan elang. Apalagi orang tua. Tapi banyak sekali kita ayah gagal mengekspresikan rasa sayang itu dan gagal mengekspresikan ketegasan. Sehingga ketegasan selalu diterjemahkan anak sebagai kekerasan. Sayangnya. Ya, saya pikir ini yang memang kita mesti perlu hati-hati. Saya selalu belajar sesuai merekonstruksi diri saya. Kalau saya marah-marah, bercanda-bercanda, main-main. Ya, tapi itu pun tidak selalu sederhana. Ada bagian tadi, emosi, capek, sakit gitu ya. Nah ini kita harus hati-hati. Oleh karena itu ketegasan, jangan lupa. Ketegasan ayah adalah bekal bagi anak untuk berdisiplin diri. Tanpa ketegasan, anak tidak akan punya self-disiplin. Dan itu rawan. Dan ternyata ayah yang tidak tegas membuat si anak jadi peragu. Selalu ayah, aduh gimana ya? Gimana ya? Gak berani ngambil decision. Saudara boleh lihat. Anak-anak tipenya ABCD, kalau kita cari struktur akarnya, selalu keluarga menjadi pusat pertama. Karena itu kita perlu hati-hati. Ya, ingat, ketegasan ayah adalah bekal disiplin anak. Anak yang self-disiplin, dia tahu memilih, dia tahu menentukan sikap, dia tahu mesti apa. Tetapi dalam tertib, itu yang elegan. Sehingga dia tidak terlambat bergerak, tapi juga tidak terlalu cepat bergerak. Mesti gedebar-gedebur dulu, hancur dulu, baru sadar gitu. Buang-buang waktu. Efektivitas waktunya mesti kita lihat. Saudara, sekarang sekolah, kalau anak itu pinter ya, ada akselerasi namanya ya. Jadi akselerasi itu adalah mempercepat anak, jadi 6 bulan bisa naik, 6 bulan bisa naik, 6 bulan. SMA bisa 1,5 tahun. Bagus naik. Nanti SMP kelas 6 pertengahan bisa. Kita mesti memompa anak karena kadang-kadang dia energi satu tempat. Saya bilang orang tuanya kamu sedikit strength loh. Karena anak-anak kadang-kadang saking kuat hebat berkarya, dia jadi sangat cenderung melankolik. Dan kadang-kadang jadi asosial. Karena dunia adalah dia. Itu juga rawan kalau di dalam pergaulan. Jadi pinter, brilian tetapi asosial. Waduh dilema loh hidup ini saudara. Gak gampang. Karena itu ayah mesti tegas. Kasih dia anak itu lari sejauh mungkin kapan waktunya lari. Tinggal di rumah, kapan mesti tinggal di rumah. Kita mesti punya sikap yang clear. Ya. Nah saya pikir ini yang perlu saudara. Sehingga bagaimana memainkan peran itu, menjalankan itu. Ini jadi penting. Ya. Nah inilah yang saya pikir perlu untuk kita pikirkan dalam hidup kita. Sehingga ketegasan anak kita itu, bekal anak itu berdisiplin. Memunculkan juga keberanian pada diri dia. Dia nggak ambang. Dia jadi nggak ragu-ragu mau apa, mau bagaimana. Itu penting. Kecuali kita mau meracuni anak kita. Dan saya percaya pasti saudara tidak berminat untuk itu, bukan. Lalu kita sering kali nyesal, aduh anakku jadi gini. Investasi kita juga ada. Kegagalan kita menanamkan prinsip juga ada. Maka ayo ayah-ayah pada hari ini kita melihat diri kita. Ayah yang tidak tegas, maka ayah yang tidak jelas posisinya dalam rumah. Dibilang bapak kayak emak. Dibilang kepala keluarga, kagak jelas perintahnya. Ini paling ironis ya. Berat. Memang ada beberapa situasi
yang kemudian istrinya kerja, suaminya kerja di rumah. Ironis juga ya. Tapi kalau karena sesuatu hal, karena ada bagian tubuh yang membuat dia nggak bisa keluar dan lain-lain, kita bisa ngerti ya. Atau itu tidak bersifat permanen. Tapi kalau sejak nikah permanen, pasti kecenderungan anak-anak jadi berat. Ini kita juga mesti kudu hati-hati nyikapin. Karena hakikat yang Tuhan berikan, nggak bisa kita lawan. Perlu kita berhati-hati di sana. Ya. Yang kedua, ayah yang tidak tegas itu tidak mampu tegas, membuat semuanya mengambang tadi. Akibatnya anak-anak pun ngambang bahkan dalam sikapnya, mau apa, mau kemana, ngambang. Bagaimana kita memompakkan ini? Karena perlu satu sikap yang jelas, kemana rumah tangga kita ini, mau apa rumah tangga kita ini, mau pelayanan apa enggak, itu perlu ketegasan. Nah repotnya memang di dalam era modern, ketegasan itu selalu diterjemahkan otoriter. Era demokrasi itu membuat era di mana orang semua boleh berpendapat. Betul sih, tapi lupa. Enggak semua pendapat itu benar, kan betul ya? Ya pendapat yang benar dong mesti didengar. Mana mungkin 5 orang ngomong lalu 5 pendapat mau diikuti. Kapan perangnya? Itu sebab kalau di dalam medan perang, coba lo demokrasi. Komandan bilang, maju. Pak komandan rapat dulu. Rapatlah kau situ tembaki musuh kok mati semua. Orang suruh maju kok rapat. Kau kiri, kanan. Nanti komandan, aku biasanya nggak main kiri, mainnya di kanan aja. Ya elah, tuh main bola kalau demokrasi, kacau balau tuh. Maka orang yang nggak siap main bola dengan instruksi pelatih, lalu bengal, jengkel, marah, kesel-kesel di lapangan pasti kalah. Makanya selalu ternyata saya mempelajari beberapa dan membaca kisah-kisah dari pelatih sukses. Mereka itu sangat dekat dengan pemain-pemainnya dan punya wibawa yang sangat tinggi. Alex Ferguson itu Beckham aja dilempar sepatu. Kadang-kadang gila juga nih Pak Tua nih. Tetapi memang karismanya dan semua hormat sama dia. Sesuatu menarik loh. Jadi kalau kita melihat di dalam bagian-bagian seperti ini, kita belajar untuk memperhatikan yes. Tapi ada satu situasi tenang di mana kita bisa diskusi dulu. Ayo belajar. Maunya apa? Nah kita berusaha juga melepas mau kita untuk memperhatikan majority lebih pas kemana. Nah di situ perlu tegas. Kalau nggak terlatih repot kita. Ya. Jadi itu akan membuat semua serba kacau. Ayah yang tidak tegas selalu cenderung mendiamkan anak. Tapi kalau sekali bertindak emosional, apa dia melulu gubak, dia gebukin tuh anak. Salah lagi. Tegas adalah sebuah seni yang bergerak terus-menerus dalam kehidupan. Berhenti pada waktunya, bergerak pada saatnya. Wow. Di balance sebegitu rupanya. Sorry ya, itu tidak gampang. Ingat, tegas, keras, teriak, itu lain. Ya, itu kita penting. Saya kadang-kadang tegas, saya orang yang tegas setengah mati. Tetapi tegasnya juga bisa berubah jadi keras setengah mati. Jadi bablas, salah lagi. Mesti perbaiki diri lagi. Terus belajar mengkoreksi. Oleh karena itu ayah-ayah, please. Dan ibu-ibu, kalau memang engkau ibu yang Kristiani, selalu bilang Tuhan, ayolah taklukkan dirimu, dukung suamimu. Jangan digerogoti terus. Jangan dibebani untuk hal-hal yang gak penting. Suami saya ini payah gak pernah maju. Kau yang payah, kok kawin sama laki begitu. Jangan hina dirimu. Saya kadang-kadang kalau ngeliat orang begitu, kamu ini maki-maki laki. Kalau laki lo gitu kenapa lo mau kawin? Hebatnya laki punya anak 15. Edan. Jangan dong kalau memang begitu. Hargai suamimu, respect. Jangan jelek-jelekkan dia. Saya pikir ini menjadi sangat perlu di dalam hidup kita. Bagaimana kita membenahi diri kita, bagaimana kita mampu menempatkannya. Kemudian saudara, bagaimana kemudian ketidaktegasan ayah membuat si ayah lalai mengajar anak sehingga anak itu tidak disiplin. Dan itu bisa menimbulkan kegalauan, kekacauan. Dan tanpa ketegasan ayah, anak itu hilang arah. Ini pernah kejadian kasus Imam Eli ya, ingat ya. 2 anaknya itu dibakar Tuhan habis-habisan. Marah sekali Tuhan. Dan Tuhan marah sama Eli. Kau lebih memperhatikan anakmu daripada aku. Aku murka padamu. Waduh tuh Imam Eli. Ya. Kepelin-pelanannya gila, anaknya udah brengsek. Tapi namanya bapaknya imam, anak turun jadi imam. Tuhan murka, mati itu 2 anak. Imam Eli lagi duduk di kursi. Kubrak, kursinya patah. Mati lagi. Kegendutan dia. Hati-hati kalian ya. Gabruk jatuh loh. Kadang bacanya,
Ya ampun Imam Eli, kagak enak amat ya. Imam sudah mati, kenapa duduk di kursinya patah. Ya ilah masuk koran kagak enak banget bacanya. Tetapi Tuhan memang hukum dia. Hukum. Samuel sangat tegas terhadap Israel, tapi kurang tegas pada anaknya. Lalai dia. Orang Israel datang, Samuel, kami sangat betah, senang, hebat dalam pimpinanmu. Tapi kami tidak suka anak-anakmu. Kami nggak mau mereka. Anak Samuel ditolak. Berikan kami raja. Sejak itulah terjadi. Israel nuntut raja. Samuel marah. Ngelapor sama Tuhan, gimana nih mereka minta raja. Nggak apa-apa, bukan kau yang ditolak, tapi aku. Tapi sayang. Semua itu ada investasi, anak Samuel. Urut lagi, ada juga investasi Samuel. Aduh berat amat hidup ini ya. Jadi ada orang mampu bisa tegas, bagus di kantor, elek di rumah. Karena kompensasi tadi. Hati-hati loh susah. Gak gampang. Kadang-kadang kita ngeliat orang ini begini. Di rumahnya orang bilang lain loh. Ya, ini kita harus hati-hati sekali. Ya. Jadi ada orang di luar begitu hurunya. Tapi ternyata dalam kompensasi namanya. Nah ini yang kita harus hati-hati. Dan anak-anak supaya tidak kemudian menjadi kacau balau, rusak, hilang arah, ragu-ragu, tidak tahu memutuskan, dan selalu menjadi peragu dalam hidupnya. Karena dia juga akan membangun keluarga lagi kan. Maka itu akan terus mata rantainya tidak mengenakan. Dan akhirnya bagaimana kita merekonstruksi diri kita sebagai ayah. Ya, saya pikir kita mesti berani semua lah mengevaluasi diri. Kalau situasi keluarga kita salah, demi Tuhan yang hidup, jangan bilang kami udah biasa begini Pak. Kalau sudah salah jangan bilang biasa. Perbaiki. Gak boleh kita begitu. Jangan pikir Tuhan senang. Kita ini orang Kristen paling repot loh. Gaya keluarga, gaya hidup keluarga kita itu maaf ya. Seringkali jadi batu sandungan. Tapi kita ngomong seenaknya ya. Bodo amat lah orang lain. Gue gak mau pusingin. Nanti dulu kita ini saksi. Kita kan harus jadi saksi buat semua orang kan. Bagaimana berkelahi. Bagaimana hidup ini. Kalau gak bisa jadi saksi mau apa? Kita kan gak bisa abaikan. Memang anak saya begitu. Memang istri saya begitu. Loh emang kamu gimana? Kesalahan di dalam rumah saya. Pasti ada saham saya. Gak bisa enggak. Saya harus tanggung jawab untuk itu. Saya harus punya sikap yang tegas untuk itu. Saya harus berdoa di hadapan Tuhan untuk kegagalan saya. Untuk bagian-bagian yang mestinya ada di dalam rumah. Gak gampang, yes. Emang gampang, saya gampang khotbah. Tapi waktu menggumuli realita, pergumulan, gak sederhana itu. Nah, itu akan jadi perkelahian serius kita. Yang kedua, setiap ayah harus berani bersikap tegas. Ya, berdasar kasih. Maka selalu kalau ayah menegur anaknya, anak lari kemana? Ke mamanya. Karena tegas selalu diterjemahkan keras. Nah lari ke mamanya, disitulah mama dalam kelembutannya. Enggak nah, coba nanti kamu belajar. Toh kan, baik kan papa? Kamu jangan salah ngerti. Kamu salah dimarahin papa. Bagus ya. Kadang-kadang dia nggak bisa sama emaknya, lari ke bapaknya, terbalik-balik kita semua jadinya. Papa juga jadi nggak tega. Dibantai emaknya, masa gue bantai lagi? Ya udah, akhirnya kita kan mesti membalans. Pada waktu kita membalans, terjadi kekisruhan. Ayo dong ganti posisi. Ganti peran. Mainkan peran itu cocok. Supaya kemudian jadi clear. Karena itu lagi-lagi saya bilang tadi istri membantu suami amat sangat penting dalam diskusi seperti ini. Ya. Dan bagaimana kemudian kita berani bertindak? Tidak lari dari tanggung jawab. Udah dah, mama aja yang ngurusin deh. Gue gak mau tahu. Gue capek kerjaan capek. Gak boleh begitu. Kalaupun membagi tugas itu dua hal yang berbeda. Tapi lari dari tugas itu enggak boleh. Kita enggak boleh, udah lo yang ngurus. Gue enggak mau tahu. Enggak bisa. Lakuin gue cari duit. Emang lo pikir duit lo itu yang menghidupin anak? Ingat ya. Karena itu orang tua, ayah-ayah kalau berpikir sudah berhasil kerja, uang banyak, posisi bagus. Kamu pikir kamu hebat. Nanti dulu. Orang sukses di kolong langit ini numpuk. Tapi orang tua bijak sulit nyarinya. Jadi kalau kita dengar ngobrol. Kalau bicara, itu saya punya, dia punya. Ini kita ngeliling begini, kayaknya dia punya semua tuh. Apa yang dia nggak punya? Tapi anak tidak bisa kamu kasih uang, lalu anak itu jadi baik. Anak tidak bisa kamu kasih perusahaan, jadi anak itu jadi baik. Bisa tambah rusak dari situ. Karena itulah, selagi ada waktu kita, ayo kita didik anak-anak kita. Kalau soal makan, ingatlah. Entah seberapa pun besarmu, sehari 3 kalinya kau makan. Ditambah 2 snack. Kalau makan 1 kali 100.000,
3 kali itu 300.000. Naik 25.000, 350.000. 2 kali lipatkan menjadi 700.000. 700.000 sehari. Kalau 3 hari 2,1, 30 hari 21 juta kan ya. Kalau 21 juta ditambah lain-lain biaya hidup lain-lain. Anggap 50-60 juta. Kau hitung sendiri berapa perlu depositomu. Nggak banyak-banyak amat itu. Ya. Cari uangnya itu gampang. Paling seminggu 2 minggu. Caranya gimana? Ya belajar sama si Gayus. Biar cepat. Kan? Udah duduk-duduk kau di situ. Sudah tenang kau di situ. Tapi demi Tuhan yang hidup. Kalau kau pikir itu hidupmu enggak. Oleh karena itu demi keluarga yang kita cintai. Ayo bapak-bapak mulai belajar tegas. Tapi ingat ya. Tegas bukan penguasa tunggal. Yang semau-maunya. Tegas bukan penidas. Tegas bukan kekerasan yang menyakiti hati anak. No, Tuhan marah. Tegas adalah tegas. A untuk A, B untuk B. Dan memberi arah pada keluarga. Tetapi orang tegas harus selalu jadi model. Jangan bilang, kita ke kanan. Tapi you gak maju di depan. Di depan dong. Supaya yang lain ngikut. Kita harus begini. Tunjukkan kamu harus begitu. Itu laki-laki. Lalu perempuan mulai mendukung. Anak-anak salah terjemahan. Oh papa taruh gini, anak ibu. Oh, no. Kamu salah. Kamu harus ngerti papa bla 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 bla. Dan anak salah ngerti itu biasa. Namanya juga anak ya. Belum lulus dia kan. Saya pun waktu anak lebih kurang ajar dari anak-anak saya. Anak saya itu tidak 10%, 20% dari saya nakal. Nggak ada papanya itu. Itu pun aku udah stres. Bayangkan makku dulu stresnya kayak apa ngeliat aku. Nakalnya luar biasa. Para suami-suami, ayah-ayah. Dan yang calon-calon akan menikah. Katakan pada dirimu. Kau laki-laki. Berperilakulah seperti laki-laki. Tidak terombang-ambing. Tegas. Kuat. Arahkan keluargamu kemana yang mesti. Tuhan memberkati. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.